yang akan disampaikan oleh Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LC MA PhD dengan tema tuntunan Rasul menjalankan pendidikan dan sistem pendidikan pada masa pandemi. Sebelum tausiah ini dimulai, kami ingatkan kepada Bapak Ibu nanti akan bertanya. Silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di room chat atau juga nanti mengklik tombol raise hand untuk pertanyaan setelah sesi tausiah selesai disampaikan. Untuk itu, selagi kami undang kepada Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LCMA PhD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, man lam yarham saghirana, kalau tidak menyayangi yang muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak menghormati yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang lebih tua, yang lebih terhormat. Itu adalah adab. Maka yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Andalas Profesor Dr. Yuliandri, Bapak Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Bapak Dr. Insinyur Ferry Arlius, Civitas Akademika Universitas Andalas, tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar tidak dibawa gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang paling baik, hari Jumat, kata Nabi, aksirus salata alayya, perbanyaklah salawat kepadaku. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, saya amat sangat merasa terhormat dilibatkan dalam munajat 13 tahun Fakultas Pertanian dalam rangka Disnatalis yang ke-13. Tentu amat sangat berkesan bagi saya karena ini besar hari kelahiran 13 tahun pengabdian hamba Allah, ya, dikasihkan hidupnya, akalnya, usi pemikirannya untuk umat melalui Fakultas Teknologi Pertanian. Pada kesempatan ini saya diberikan tema tuntunan Rasulullah SAW dalam menjaga masa pandemi. Dalam tinggal kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu ada satu kota lagi namanya negeri Syam. Syam itu sekarang Yordania, Palestina, Suriah, dan Lebanon. Suatu ketika ada rombongan yang berangkat dari kota Madinah ke negeri, jaraknya lebih kurang 1.500 km. Mendengar rombongan itu akan berangkat, maka datanglah salah seorang 7 sahabat Nabi penghafal hadis nama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, aku pernah mendengar tumbihi bi, kalau kamu membuat suatu bala, suatu wabah terjadi di suatu negeri, fala taqdimu alaih, lah kamu datang ke sana yang terjadi wabah. Aku pernah mendengar Nabi bersabda, kalau kamu mendengar ada wabah terjadi di suatu negeri, fala taqdimu alaih, janganlah. Wa idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada dan kebetulan terjadi wabah itu, atakhruju firaran min, kamu keluar dari negeri itu melarikan diri karena kamu sesungguhnya sudah membawa penularan wabah dari negeri itu kepada negeri yang lain. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada juga dalam Sahih Muslim. Menurut ahli hadis, Ahlus Sunnah wal Jamaah, level hadis yang paling tinggi adalah yang ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, tak terkalahkan. Level kedua di bawah Al-Quran. Jadi kalau kita pahami dari hadis ini, ada suatu belahan bumi yang tidak ada wabah virus, ada satu belahan bumi yang terkena virus. Orang yang
berada pada negeri yang tidak ada wabah, tidak boleh pergi ke negeri yang ada wabah. Jadi kalau begitu, sepanjang sejarah manusia, dunia ini ada wabah, ada tidak ada wabah. Dulu kita mendengar ada namanya flu burung. Terkena flu burung di negeri ini, tapi di sini tidak ada. Dulu kita pernah mendengar ada namanya influenza. Di negeri ini ada influenza. Dulu ada namanya MERS. Di negeri ini ada, di sini tidak ada. Tapi yang kita alami sejak 2020 sampai 2021 ini adalah merata di seluruh negeri. Ini tidak pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Karena di situ disebutkan kalau kamu mendengar ada suatu wabah di suatu negeri, janganlah kamu datang ke sana. Yang terjadi sekarang di seluruh negeri terjadi wabah. Dari mulai Amerika, Eropa, Asia, Afrika terjadi. Jadi kalau begitu bagaimana penerapannya? Bagi daerah yang zona hijau, jangan datang ke zona merah. Kalau kebetulan berada di zona merah, janganlah keluar melarikan diri ke zona hijau. Bagi suatu daerah yang amat sangat parah kritis, bertahanlah di sana. Maka kaitannya dengan pendidikan kita, bagi mahasiswa yang daerahnya terkena wabah mengerikan, dia tidak mesti datang ke kampus untuk belajar ilmu. Belajar ilmu itu ada manfaat, tapi dengan penyebaran wabah corona ada mudarat. Ketika bertabrakan antara manfaat dengan mudarat, maka dalam kaedah usul fikihnya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Islam mengajarkan ada manfaat, ada guna, ada positif, ada kebaikan. Belajar ilmu ini nanti akan membuat anak-anak cerdas. Insya Allah yang selama ini pertaniannya yang diturun-temurun dari nenek moyangnya, kalau dia belajar di Fakultas Teknologi Pertanian UNAN, maka akan berkembang pesat. Tanaman yang selama ini dianggap tidak produktif, bagus sekali. Tapi dengan datangnya dia ke kelas, bertemu, bertatap muka, bersentuhan tangan, tidak menjaga jarak, air liurnya keluar, menyebarkan wabah, maka ini akan menimbulkan efek negatif. Maka kampus mengambil kebijakan untuk pendidikan online. Bahkan tidak hanya pendidikan kelas, konsultasi antara mahasiswa dengan supervisor pun melalui online. Bukan sidangnya pun. Pagi tadi ketika kami sedang sarapan pagi bertemu dengan salah seorang sahabat yang baru saja menyelesaikan S3, beliau bercerita bahwa sudah selesai sidang S3, ujian PhD, doktor filosofi melalui online. Lalu saya tanya, tapi ijazahnya kan tidak online Pak? Tidak, alhamdulillah. Semuanya online. Ujiannya online, konsultasinya online, tapi ijazah dan uang kuliahnya tetap offline. Ini hanyalah salah satu cara untuk menyelamatkan. Dan dalam Islam, memang semua ini makhluk ciptaan Allah. Tidak ada yang di luar kuasa. Itu makhluk. Allah itu khalik. Jadi kalau virus itu makhluk, ada orang yang berdalih virus itu kan makhluk Allah Pak Ustadz. Jadi sesama makhluk Allah, kita pun makhluk Allah, dia pun makhluk Allah juga. Lihatlah kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Manusia yang terjadi tahun 2021 sudah diberikan Nabi jawabannya 14 abad yang lalu. Firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Kenapa penyakit menular itu diumpamakan Nabi dengan singa? Karena singa itu makhluk yang zahir, jelas kelihatan. Nampak taringnya, nampak cakarnya, terdengar suaranya yang menggelegar. Sedangkan virus COVID ini tidak nampak. Bahkan sebagian orang membuat gambarnya
macam gambar rambutan saja dia buat, tidak menakutkan bagi sebagian orang. Maka Nabi mengumpamakan yang mengerikan itu kepada sesuatu yang tidak mengerikan. Virus kata dia tidak mengerikan, tak nampak bentuk zahirnya. Lalu Nabi membuat persamaan, firra minal majzum, larilah engkau dari wabah yang menular itu, firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi kalau ada hari ini orang menantang-nantang, kalau memang COVID itu ada, mana dia, biar saya minum, saya masukkan ke mulut saya, kata dia. Kalau dia menantang begitu, datang ke Unan, mana tahu ada yang datang ke Unan, mana COVID itu. Tidak usah marah, tidak usah ajak dia berdebat. Saya tahu banyak profesor ahli debat di Unan, diam saja, bawa saja dia ke kebun binatang Padang, masukkan dia ke kandang singa. Itu hadis Nabi mengajarkan, larilah engkau dari penyakit menular seperti engkau lari dari seekor singa. Dulu di Moskow, Rusia, pernah terjadi suatu wabah. Ditakdirkan Allah, ada seseorang ilmuwan di Moskow menonton film dokumenter tentang suatu negeri yang terkena wabah itu, tidak boleh orangnya keluar dari situ, dikurung dia. Lalu kemudian film dokumenter ini ternyata bercerita tentang Ibnu Sina. Rupanya Ibnu Sina pernah difilmkan, dan pendapat dia kalau terjadi di suatu negeri itu wabah, orangnya dikurung, jangan keluar sampai wabah itu hilang. Dan orang yang berada di tempat yang sehat jangan datang. Film dokumenter ini menyelesaikan masalah yang ada di Moskow waktu itu. Ditirulah apa yang terjadi dalam film Ibnu Sina itu. Ibnu Sina mengambilnya dari mana? Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sebutnya dengan lockdown total. Yang melaksanakan lockdown total, yang luar tidak masuk ke dalam, yang dalam tidak masuk keluar sama sekali, penerbangan tidak ada yang masuk sama sekali, adalah Brunei Darussalam. Jadi beberapa hari ini saya baca berita bagaimana orang menyebutkan keberhasilan zero COVID penanganannya. Pertama, negara itu kecil. Kemudian batas-batasnya itu jelas, darat. Berbeda dengan kita yang kepulauan, kita kurung di darat, masuk ke dari air. Kita kurung darat dari air, airport pula terbuka. Panjang kama tali habbah, seperti sebatang pokok kayu. Seperti satu biji benih, ambatat sab'a sanabil, satu benih disiram dengan baik, dimasukkan ke tanah, dijaga, dirawat, lalu dia kemudian pecah kulitnya, keluar tunasnya, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. 7, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallah melipat gandakan balasan pahala. Karena sesuatu yang banyak itu tidak tergambar dalam pikiran. Kalau saya bangun satu masjid, pahalanya gimana Pak Ustadz? Bersedekah sajalah, pahalanya banyak. Sebanyak apa? Maka untuk menampilkan sesuatu yang abstrak itu, Allah meminjam istilah pertanian. Kama tali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Kenapa tidak dipakai istilah perdagangan? Kenapa yang dipakai istilah pertanian? Seandainya Nabi Muhammad SAW itu tinggal di tepi sungai Gangga, dia orang India, cerita pertanian, tidak heran, karena tanahnya subur. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu orang Mesir, tinggal di tepi sungai Nil, cerita tentang pertanian, tidak aneh. Tapi dia orang Makkah. Orang Makkah bukan petani. Orang Makkah itu pedagang. Yang petani itu orang Madinah. Dan di Makkah itu kita bolak-balik pergi umrah, susah melihat sungai, air payah sekali. Tapi justru Al-Quran bercerita tentang bercocok tanam. Itu menunjukkan Al-Quran bukan produk lingkungan. Al-Quran bukan hasil kreasi cipta budi karya karsa manusia. Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cerita di dalamnya tidak ada terhubung kait dengan masyarakat yang ada di sana, tapi dia bercerita tentang sesuatu di luar kota Makkah Al-Mukarramah.
Maka kalau begitu memahami Al-Quran, orang akan yakin dengan apa yang dia baca. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Engkau sesungguhnya hanyalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini orang menganggap oleh itu sholat, puasa sunat, baca Quran, zikir. Tapi ada ibadah yang dikaitkan dengan pertanian. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, sudah sakratul maut, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Fasilah itu bibit korma. Falyughrisha, tanamkanlah bibit korma itu. Lagi-lagi pertanian. Selama di anak soleh pahalanya mengalir. Tapi ada amal yang terkait dengan pertanian. Tanamlah tanaman, pahalanya mengalir. Ma min muslimin yazra'u zar'an, ma min muslimin yaghrisu gharsan. Seorang muslim yang menanam satu tanaman, tidak dia sebut tanaman apa. Fata'kuluhu tairu, lalu datanglah burung memakan buahnya. Au bahimatun, datang lembu, sapi, kambing memakan daunnya. Au insanun, atau datang ada manusia yang memetik buahnya, maka itu menjadi sedekah baginya. Betapa menanam tanaman juga bernilai amal soleh. Kalau kamu sudah mau mati, di tanganmu ada bibit korma, kau tanamkan bibit korma, 5 tahun, 7 tahun lagi berbuah. Apakah bibit korma ini menjadi amal jariah? Ya. Selama ini yang disampaikan amal jariah, iza mata ibnu Adam. Dalam Sahih Muslim bunyinya bukan begitu. Iza matal insan. Kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Yang tetap mengalir adalah shadaqatun jariah, ilmun yuntafa'u, waladun solihun, anak soleh, ilmu bermanfaat, shadaqah jariah. Ada satu lagi di hadis yang lain, pertanian tetap mengalir. Berbanggalah menjadi dosen fakultas pertanian, karena para petani akan menanam, mengalir pahalanya. Selama ini orang menganggap kalau dia dosen tafsir, mengalir pahalanya. Kalau dia guru tahfiz Quran, mengalir pahalanya. Kalau dia menjadi guru besar hadis, mengalir pahalanya. Dia lupa bahwa menjadi dosen fakultas teknologi pertanian diamalkan oleh mahasiswa, mengalir juga pahalanya. Kenapa? Karena Nabi yang menyebutkan secara teks tentang orang mana tanamannya dimakan burung, dinikmati manusia yang lalu lalang, dinikmati alam semesta, maka itu menjadi sedekah amal jariah. Tanamlah tanaman yang buahnya bisa dimakan oleh cucu-cucu. Apa maknanya? Bertanam sawit kita hari ini hanya dimakan anak kita, karena umur sawit 25 tahun. Setelah itu replanting, tanam yang baru. Bertanam pohon yang tua, kurma 100 tahun umurnya. Di negeri kita ini iklim tropis banyak sekali, orang hari ini masih menikmati tanaman durian yang ditanam oleh kakek buyut nenek moyangnya dulu. Sampai hari ini masih mengalir pahalanya. Tapi sedihnya dia tidak pernah ingat untuk mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cucu-cucu itu hanya menikmati buahnya saja. Hasilnya tak pernah dia sedekahkan ke fakir miskin, anak yatim. Tak pernah terlintas di pikiran anak cucunya itu untuk membeli 2-3 sak semen, membantu pondok pesantren membangun masjid. Apakah itu mengurangi nilai pahalanya? Tetap mengalir. Karena Nabi mengatakan, tanpa anak cucunya itu mengatakan ini untuk datukku, ini untuk moyangku, maka sesungguhnya tanaman itu sudah menjadi sedekah. Jangan
harapan. Tiba-tiba datang orang membawa kampak, dia potong batang pohon sidir tanpa ada tujuan. Nabi mengancam, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir. Bahasa Indonesianya pohon bidara. Sudah banyak dijual di tempat kita. Siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwallahu ra'sahu finnar, Allah kepalanya dalam api neraka. Islam mandang dosa lebih luas. Selama ini yang dipahami dosa itu zina, narkoba, mencuri, korupsi, riba. Sesungguhnya memotong pohon kayu tanpa tujuan juga adalah dosa yang menyebabkan orang tersungkur dalam api neraka. Kalau yang menyampaikan itu seseorang yang tamat dari Fakultas Teknologi Pertanian, KKN dia ke kampung halaman, yang disampaikannya pada KKN itu bagaimana bercocok tanam menurut hadis Nabi, bagaimana dosanya memotong pohon kayu menurut hadis Nabi, maka inilah mahasiswa-mahasiswa yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya dia dapat hasanah karena dia punya ilmu teknologi pertanian, ada sekolahnya, ada silabusnya, ada kurikulumnya, dan dia mendapatkan fil akhirati hasanah karena ada keikhlasan di dalam hatinya. Hari ini terpisah. Ada orang yang mengerti tentang Quran dan hadis tapi tidak pernah bercocok tanam. Sebaliknya ada orang yang menekuni ilmu cocok tanam tapi tidak mengintegrasikannya dengan Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan udkhulu fisilmi, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam kafah, secara total. Maka di dalam zakat ada satu yang disebut dengan zakat zira'ah, zakat bercocok tanam. Allah itu maha adil. Kalau kamu bercocok tanam dengan menggunakan air hujan, tanam tinggalkan, hanya menunggu rahmat Allah, maka zakatnya 10%. Tapi kalau bercocok tanam itu menggunakan irigasi, ada tenaga, memakai tenaga lembu yang membuat berkeliling, ada tenaga manusia. Islam adil 5% sebagai bentuk bahwa dia sudah mengeluarkan biaya dan tenaga. Ada keadilan. Di antara Asmaul Husna adalah Al-Adlu, Allah yang maha adil. Maka kenapa kita mengkaji pertanian? Kenapa ada zakat pertanian? Karena bertani, bercocok tanam juga adalah bagian dari ajaran agama Islam. Kalaulah umat Islam memahami ini, maka kita bangga menjadi orang yang tinggal di bumi subur, gemah ripah, loh, jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Hijau subur, luar biasa. Tidak ada negeri di dunia ini yang paling banyak produksi sagu selain negeri kita. Yang berbicara ke saya pakar-pakar sagu, seminar sagu internasional di dunia, maka kita nomor 1 produsen sagu. Tinggal tanam saja benih sagu di rawa-rawa, habis itu tinggalkan. Sagu itu beranak pinak, bercucu cicit, melimpah ruah. Orang mencari-cari sagu. Orang Jepang perlu mencari porang. Di mana dia mencarinya? Di tempat kita. Orang kita takut mengkonsumsi porang beracun, siapa yang memakannya mati. Justru Jepang kekurangan dan mengimportnya dari tempat kita. Tinggal lagi mengarahkan anak-anak didik ini untuk beramal aktif nyata. Saya masuk hutan, keluar hutan, masuk kampung, keluar kampung, masuk ke suku Akit, ke suku Laut, ke suku Anak Dalam, ke suku Sakai. Ternyata di sana kita tidak bisa ceramah, tidak bisa tausiah. Tapi saya yakin dan percaya, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknologi Pertanian UNAN amat sangat bermanfaat kalau masuk ke dalam. Mengajar apa? Mengajar bercocok tanam yang efektif. Karena mereka bercocok tanam mengikut tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Garap tanah ini, habis ini pindah ke sini. Mereka masyarakat nomaden, berpindah-pindah. Mereka hidup sampai hari ini. Saya datang menyampaikan bantuan beras ke suku Kubu di Jambi, Anak Dalam. Saya tanya berapa lagi yang masih ada di dalam hutan. Masih ada 6.000 orang suku Kubu Anak Dalam yang masih ada tinggal di dalam hutan, tidak mau keluar.
Bagaimana berdakwah kepada mereka? Kita dituntut di hadapan Allah. Tidak mungkin tablik akbar di dalam, tidak mungkin khutbah Jumat di dalam. Tapi kalau berdakwah melalui pertanian, amat sangat klop masuk dia di dalam. Bagaimana cara bercocok tanam yang efektif, bagaimana bertanam padi di atas tanah yang tidak perlu ada sawah, airnya tidak terlalu banyak, bagaimana bertanam padi yang tahun cuma sekali bisa panen 2-3 kali. Itu lebih menarik bagi mereka daripada menceritakan. Baru disitulah akan masuk pesan-pesan siapa yang menumbuhkan padi ini, ke agama di sana. Maka sesungguhnya kita akan tanggung jawab tentang menyampaikan masalah Islam, dan itu bisa masuknya melalui pintu pertanian. Pertanian salah satu pintu dakwah. Makanya para ulama-ulama kita dulu bisa berdakwah. Di Provinsi Riau ada satu kabupaten namanya Indragiri Hilir. Indragiri Hilir ini produsen kelapa. Bahkan seminar internasional kelapa dunia pun diadakan. Siapa yang membawa kelapa ini sehingga Indragiri Hilir membawanya nama Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, cucu dari Syekh Al-Banjari. Ketika itu di bawah kekuasaan Sultan Negara Kesatuan Republik Sultan Indragiri, undang ulama dari Banjar bernama Syekh Abdurrahman Siddiq, dan dia membawa bibit kelapa. Betapa ulama tidak hanya mengurus masalah halal, haram, makruh, mubah, tapi memberikan solusi. Jangan potong hutan, jangan garap hutan, nanti akan longsor, nanti akan banjir bandang. Lalu mereka bertanya, solusinya mana? Haram, masuk neraka, tidak menyelesaikan masalah. Hari ini saya bangga, kalau saya nanti ditanya oleh orang, kami sedang kesulitan pertanian, apa yang bisa kami lakukan Pak Ustadz, solusinya mana? Saya akan arahkan mereka ke Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Saya pernah menyampaikan tausiah 13 tahun Fakultas Pertanian Disnatalis. Ustadz pernah mengajar di sana? Ya, secara online. Tapi insya Allah itu tali hubungan silaturahim kita, karena dengan demikian terjalinlah hubungan baik ini melalui pintu pertanian. Sekali lagi saya ucapkan tahniah, selamat menjadi orang yang berkontribusi di Fakultas Teknik Pertanian. Maka sesungguhnya teknologi pertanian ini adalah orang-orang yang insya Allah mendapatkan amal jariah. Bagi para bapak ibu dosen, bersemangat terus mengembangkan ini. Bagi para mahasiswa-mahasiswi, bersemangat terus. Orang yang bisa menguasai dunia adalah orang yang menguasai teknologi pertanian, khususnya pangan, padi kita, makanan pokok kita. Karena kalau sudah pangan ditutup, habis. Hari ini ada masyarakat dunia yang jumlahnya miliaran, tapi dia tidak punya sumber pangan. Dikhawatirkan dia akan datang ke negeri kita mencaplok pangan kita. Maka insya Allah kalau pangan kita ini kuat, kita akan menjadi bangsa yang kuat. Indonesia akan menjadi bangsa yang bangga dengan produksi pangan swasembadanya dan lain sebagainya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan selamat. Di hari ini juga saya ikut berduka cita atas wafatnya 3 orang dari keluarga besar Civitas Akademika Universitas Andalas. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim. Ampunkan silap salah mereka ya Allah. Di balik itu pula ada kebahagiaan karena hari ini 13 tahun Disnatalis Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Saya ucapkan tahniah, saya ucapkan selamat. Saya ucapkan selamat dan semangat terus mengembangkan pertanian. Mudah-mudahan akan lahir para entrepreneur pertanian masa depan yang membuat kita tetap mendapatkan amal jariah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang sudah memaparkan yang sangat luar biasa kita bersama. Beberapa poin yang dapat saya ambil, yang pertama bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali
wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pertanian yang tentunya menjadi sebuah ladang ibadah yang sangat besar yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita bersama. Dan juga tadi bahwa orang yang menguasai dunia adalah orang yang memahami dan menguasai teknologi pertanian khususnya di bidang pangan. Baik, seperti yang saya sudah